Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur saya dan kita semua panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di dalam room Zoom meeting pada sore hari ini secara virtual. Tak lupa memberikan salawat serta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertama-tama selamat sore para audiens hadirin sekalian. Pertama-tama di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita walaupun kegiatan pada hari ini secara informal tetapi bisa saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia Salsabila selaku moderator yang akan membantu acara pada hari ini. Dan yang terhormat kepada Ibu Dr. Inta Rahmawati SPC MPC yang saya banggakan teman-teman audiensi yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Mungkin biasanya sore-sore hari di hari weekend kita berlibur atau bersantai sejenak ya, rehat. Tapi pada kesempatan kali ini teman-teman audiens yang saya banggakan hebat-hebat banget karena telah meluangkan waktunya untuk ikut hadir membahas kupas akhlak dengan kitab Wasohya. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Maka dari itu saya selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara pada kajian virtual pada hari ini. Di antaranya ada pembukaan, lalu ada pembacaan al-maksurat, disambut dengan materi. Setelah itu ada yang nanti akan saya pandu, lalu ada penutupan dan ada sesi dokumentasi. Demikianlah beberapa serangkaian acara yang telah saya bacakan pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, untuk acara selanjutnya bisa dilanjutkan dengan lantunan bacaan Al-Masurat yang akan dibawakan oleh saudari Alia Uwidat. Kepada Alia Uwidat, saya persilahkan. Ya Allah. Baik, terima kasih moderator. Sebentar ya saya perbaiki dulu. Oke, udah. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama Al-Ma'surat atau zikir petang ini dengan harapan semoga kita mendapatkan keberkahannya dari zikir petang ini dan juga tidak lain tidak bukan dari berjuta manfaat zikir petang ini dapat membantu kita untuk melindungi diri kita dari mara bahaya apapun. Jadi mari kita baca bersama sesuai dengan apa yang sudah di-share screen ya teman-teman. Kita bisa membaca bersama dan akan saya bantu untuk pandu pembacaan Al-Ma'surat atau zikir petang ini. Baik, mungkin bisa langsung kita mulai ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن الفساد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم
اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخض به قلمك وأحصاه كتابك، ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز من تشاء وتذل بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، وثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك ومتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير، اللهم آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah sudah selesai pembacaan al-ma'surat atau zikir petang ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin. Oke, sekian pembacaan al-ma'surat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mbak Atia Widat selaku rekan kita yang telah membacakan Al-Ma'surat. Masya Allah. Oke, baik, untuk selanjutnya acara kegiatan kita pada sore hari ini adalah pemaparan materi. Namun sebelumnya izinkan saya di sini untuk menjelaskan secara singkat latar belakang diadakannya ngaji bareng Kitab Wasohya pada kesempatan perdana atau pertama yang dilakukan oleh Sanggar Belajar Teras Maryam atau bisa disebut sebagai Sanggar Belajar Tema. Nah, di mana Sanggar Belajar Tema ini berdomisili di Kota Malang, Jawa Timur. Dan teman-teman ketahui bahwa seperti yang kita ketahui ya, perkembangan zaman ini terus berjalan yang dimana akhlak juga akan terus berkaitan dengan perkembangan zaman itu sendiri. Seperti kata Najwa Shihab, tidak gampang takluk oleh kegagalan, terus menciptakan momen kebangkitan, berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Bukan hanya teladan kesuksesan, tapi juga kegagalan dan pergerakan yang dicetuskan. Kita sebagai generasi muda seharusnya bisa memahami bahwa akhlak itu sangat penting untuk terus diperbaiki setiap harinya. Memang kita manusia tidak ada yang luput dari kehilafan dan kesalahan, tetapi ada baiknya
di perkembangan juga bisa memahami bahwa kita harus bisa beretika dalam menggunakan teknologi dan perkembangan zaman itu sendiri. Maka dari itu diadakannya lah kegiatan kupas akhlak dengan kitab Wasohya. Besar harapan kami di sini dari rekan-rekan Sanggar Belajar Tema, teman-teman kalian bisa mengambil manfaatan bersama. Ini akan dipandu oleh dosen dari psikologi kan. Kak Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai kajian sore hari ini Fatihah ya, untuk tidak seperti kertas yang ada saat zaman penjajahan dulu yang digunakan oleh Belanda. Jadi kertasnya kualitas rendah. Makanya dulu itu saat zaman penjajahan, kitab kuning ini dianggap sebagai kitab orang-orang yang bodoh, ya, kitab orang-orang yang nggak ada ilmunya ini gitu. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu strategi untuk masyarakat pada saat penjajahan itu bisa belajar dan mengerti bagaimana sebenarnya mengambil keputusan, bagaimana sebenarnya berakhlak, bagaimana sebenarnya menjalankan kehidupan sehari-hari ya, karena kitab kuning itu topik bahasannya banyak, bukan hanya soal tentang sejarah, ada juga tentang fikih, artinya adalah hukum-hukum dalam berperilaku, kemudian ada juga tentang biografi, ada juga tentang tasawuf ya, yang kawan-kawan kenal dengan kalau sekarang ini ya psikologi itu ya. Nah, itu yang banyak dituliskan di kitab kuning. Salah satu kitab kuning yang memang klasik dan legendaris itu adalah Wasoya ini. Jadi Wasoya al-aba lil abna. Ini artinya adalah nasihat, wasiat, nasihat orang tua untuk anaknya. Gitu ya, nasihat orang tua untuk anaknya. Ini dikarang oleh Muhammad Syakir, Syekh Muhammad Syakir. Beliau ini lahir di Jurja. Jurja itu daerah Mesir, ya, daerah Mesir. Tercatat dalam biografi itu tahun 1282 Hijriah atau sekitar 1863 Masehi. Tapi dalam kitab-kitab kuning itu menariknya tidak ada biografi penulis. Jadi penulis itu tidak ada. Kalau misalnya mungkin di sini ada hadir teman-teman dari UB gitu ya, sempat mungkin membaca beberapa buku saya, itu diminta sama penerbit itu short bio. Nah, kalau penulis kitab kuning itu tidak ada short bio itu, nggak ada penulisnya tahun terbitnya itu, kemudian hak ciptanya kayak gimana, itu nggak ada. Kayak buku-buku lainnya itu nggak ada. Nah, kelebihannya kitab kuning itu sebenarnya. Jadi menurut saya itu bukan kekurangan. Tidak ada biografi di dalam kitab kuning itu bukan berarti itu adalah sebuah kekurangan. Justru di sana nampak dengan sangat jelas sekali bagaimana ulama-ulama terdahulu itu memiliki keinginan yang sangat besar untuk menyampaikan apa yang sudah beliau pahami, apa yang beliau kuasai. Kemudian beliau merasa wajib, para ulama saat itu merasa wajib untuk menyampaikan ke masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu yang penting. Gitu.
masalah saya lahir dari mana, kemudian orang tua itu, karena Syekh Muhammad Shakir, kemudian Imam Ghazali, Ibnu Katsir, dan sebagainya, ulama-ulama yang membuat kitab kuning, itu dari keluarga yang memang ulama juga. Tapi beliau tidak pernah menuliskan biografi atau silsilah di dalam kitabnya. Jadi para penulis saat itu memang fokus pada isi yang harus disampaikan. Jadi Syekh Muhammad Shakir ini lahir tahun 1282 Hijriah atau sekitar 1863 ya, itu saya salah menulis itu, 63 Masehi. Kemudian beliau wafat karena sakit, lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya diranjang saja. Kemudian beliau wafat di tahun 1939. Jadi kurang lebih usianya sekitar 76 tahunan ya. Dan putranya Syekh Muhammad Shakir ini kemudian menjadi imam besar di Mesir juga, kemudian menjadi ahli hadis ya, yang sangat terkenal sekali. Dan putranya juga akhirnya putranya kemudian membuat perjalanan hidup Syekh Muhammad Shakir. Syekh Muhammad Shakir ini apa ya? Kalau di sini istilahnya adalah ketua MUI gitu ya, karena di Iskandariah itu juga ternyata ada kumpulan para ulama. Nah, Syekh Muhammad Shakir ini beliau menjadi ketua ulama di kota Iskandariah, itu sekitar tahun 1322 Hijriah. Nah, ini menariknya di sini, di kitab ini, karena beliau itu lahir di masanya mazhab Imam Hanafi, kalau kita sering mendengar ada Imam Hanafi. Nah, Syekh Muhammad Shakir ini lahir di eranya Imam Hanafi, sehingga contoh-contoh yang ada di kitab Wasoya ini banyak mengambil contoh ya, dan ada beberapa ya yang contohnya diambil dari Imam Hanafi sebagai contoh. Itu ada di masalah hak-hak dalam berteman, hak dan kewajiban terhadap teman. Nah, itu di bab 5. Jadi isi dari Wasoya ini isinya ada 20 bab. Ada 20 bab, dan di bab 5 ada hak dan kewajiban terhadap teman. Itu beliau menceritakan bagaimana pesan-pesan Imam Hanafi begitu. Bila dengan teman. Jadi Imam Hanafi itu pernah ditanya, kenapa ya panjenengan itu punya ilmu yang sangat luas sekali gitu ya. Jadi di situ nanti ada di bab 5. Kenapa ya kok panjenengan itu punya ilmu yang luas sekali? Kemudian Imam Hanafi menjawabnya, aku tidak malas dalam mengambil manfaat dengan belajar maupun mengajar. Jadi ternyata mengambil manfaat itu bukan hanya kita mengambil keuntungan, itu bukan ternyata ya. Tapi bagaimana kita memberi, justru dengan memberi kita mendapatkan manfaat. Dan Imam Hanafi itu tidak pernah mencegah orang lain untuk belajar dengan beliau. Jadi beliau tidak pernah pelit dengan ilmunya. Sehingga dari sini kita bisa menyadari semakin kita menebarkan ilmu yang kita miliki, maka semakin kita mendapatkan manfaatnya yang sangat luas. Nah, begitu. Jadi kita mulai saja dengan mukadimah. Sebelum itu kitab ini menerangkan tentang nasihat-nasihat ya orang tua kepada anaknya tentang akhlak. Jadi selama nanti kita mengaji sesi
Wasoya ini sesi 1, nanti ada sesi 2, sesi 3 dan berikutnya itu tentang akhlak. Isinya wasoya ini tentang akhlak. Nah, sebelum kita mengupas itu Kak Alia atau siapa Kak Nat bisa di ini kan ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Intan Ramawati. Kita bermain dulu ya Kak ya. Ya, Belum baik. mulai. Baik, di dalam kolom Zoom, saya telah mengirimkan link Slido buat teman-teman. Minta tolong kesediaannya untuk membuka link tersebut. Mungkin bisa dibuka dulu ya linknya ya, sambil operator Mbak Alia nanti membantu share screen. Jadi di sini kita akan bermain diskusi interaktif bersama teman-teman sekalian. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya, Nadia Salsabila, akan bantu. Udah bisa dibuka ya teman-teman linknya? Udah bisa bergabung? Mungkin bisa dikasih reaction atau di komen gitu ya, biar kami tahu apakah linknya bisa terbuka atau tidak ada kendala. Baik, terima kasih Kak Alia Arika. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa. Baik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mungkin teman-teman di sini saya ingin bertanya, berikan contoh permasalahan-permasalahan akhlak yang teman-teman ketahui atau yang mungkin sering terjadi dalam beberapa waktu kali ini yang teman-teman pernah jumpai gitu ya, permasalahan-permasalahan akhlak. Bisa langsung dijawab di situ. Nanti kalau udah tertulis jawaban teman-teman, tenang aja, itu tidak terlihat ya siapa yang mengisikan. Cuman mungkin teman-teman bisa setelah mengisikan bisa menuliskan dalam kurung usia teman-teman gitu ya. Di sini kita memang tidak ada nama, tapi biar kami dari selaku rekan-rekan Sanggar Belajar Tema bisa mengetahui teman-teman yang ngisi itu usia berapa gitu, biar bisa disesuaikan nantinya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Mungkin misalkan saya sambil mengasih contoh permasalahan-permasalahan akhlak seperti yang saya ketahui itu adalah misalnya generasi muda itu senang salah mempergunakan teknologi, yang dimana mungkin memang ya teknologi itu beriring perkembangan zaman kita bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk branding dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan sekarang generasi muda itu tidak paham, mungkin menggunakan teknologi itu buat ibaratnya mencari sensasi dan lain sebagainya. Jadi terbiasa luntur akhlak-akhlak yang mereka harusnya tuh tidak melupakan itu, seperti itu. Nah, nanti dalam kurung usia saya 21 tahun gitu. Mungkin teman-teman bisa mulai menuliskan ya. Terima kasih. Permasalahan-permasalahan akhlak yang teman-teman ketahui.
Baik, ini saya masih menunggu, sambil menunggu teman-teman buat memikirkan permasalahan-permasalahan alam apa sih yang bisa kita diskusiin. Cukup teman-teman tulisin aja di link yang telah kami share. Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin apa sih yang teman-teman ketahui dari akhlak itu sendiri? Menurut teman-teman, akhlak itu apa? Definisi menurut teman-teman ya. Di sini tidak ada jawaban benar dan salah karena kita pada umumnya ingin berdiskusi nih, mengupas tentang akhlak itu sendiri melalui kitab Wasohya. Terima kasih. Mari kita berdiskusi. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi interaktif melalui Slido tentang permasalahan-permasalahan akhlak yang teman-teman ketahui, lalu pengertian akhlak. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Ibu Intan Rahmawati. Ya, menarik sekali ya Kak, jawaban-jawaban dari kawan-kawan yang hadir sore ini. Jadi tadi permasalahannya itu banyak sekali ya. Kita bisa lihat sama-sama ya. Juga Kak Alia bisa ke atas, ada berkata kasar, terus ada apa lagi itu Kak? Ada apa tadi, tidak sopan terhadap orang lebih tua, contohnya kepada cutting, luntur kesopanan. Ya, jadi ini paling beberapa ini jawaban semuanya tentang ini ya, tentang kesopanan ya. Nah, ini menarik sekali. Ternyata sopan santun itu menjadi basic skill yang harus dimiliki gitu nih. Nah, kemudian akhlak sendiri yang kita pahami itu banyak tentang apa itu etika. Tadi ada yang jawab etika ya Kak ya. Ada jawab etika, tata krama, adab ya. Nah, hari ini kita coba akan bedah ya apa namanya akhlak dengan menggunakan wasoya ini, dan kita coba lihat bagaimana wasoya ini melihat akhlak sebenarnya gitu ya. Kita balik lagi ke PPT tadi Kak. Bisa? Oke. Oke. Kita ke slide 2. Ya, sebentar ya. Secara perspektif psikologi, mungkin di sini ada teman-teman yang hadir ini psikologi ya, atau tidak gitu. Ini saya bikin secara umum gitu ya, bahwa ternyata dalam perspektif psikologi itu ada empat perspektif ya, empat pandangan gitu ya, empat pandangan melihat apa namanya akhlak atau perilaku, bukan akhlak ya, melihat perilaku itu
seperti apa gitu ya. Jadi perspektif ini adalah asumsi dasar gitu teman-teman, yang banyak sekali memberikan pandangan gitu untuk mengupas bentuk-bentuk perilaku yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu kalau kita lihat dari perspektifnya psikologi, dengan pendekatan perilaku, maka individu yang memunculkan bentuk perilaku tertentu, misalnya tadi ada tidak acuh pada gurunya atau berkata kasar pada ibunya, misalnya. Nah, ini dari perspektif perilaku itu merupakan sebuah respon atau tanggapan. Ya, respon atau tanggapan yang itu berada dalam lingkungan rangsangan atau stimuli, gitu ya. Nah, ada juga perspektifnya kognitif, karena dengan perspektif kognitif ini kita bisa melihat bentuk-bentuk perilaku yang muncul itu karena kebiasaan dan karena pemahamannya dia, gitu ya, karena wawasannya dia. Ada juga yang karena kebiasaan individu, terus kemudian mencerminkan kebiasaan kelompok, gitu ya. Nah, ini secara struktur sosial itu dikatakan perspektif struktural. Jadi ada kebiasaan individu mencerminkan kebiasaan kelompok. Kelompok tawuran ya, ini karena kebiasaan tiap individu ini tawur gitu ya. Ada juga pendapat interaksionis, perspektif interaksionis. Jadi memusatkan perhatian pada fokus pada interaksinya. Dan itu ada dalam mempengaruhi diri kita juga, mempengaruhi proses mental kita juga. Nah, ini perspektif psikologi gitu ya. Nah, kita lihat perspektif psikologi ini kan muncul di tahun-tahun sudah di tahun 1900-an ya. Sementara kalau Wasoya ini sendiri usianya aja sudah 1 abad yang lalu gitu, sekitar berapa? 140 tahun yang lalu kitab ini sudah ada. Jadi jauh sebelum perspektif psikologi ini ada gitu ya. Dan kita nanti coba lihat bagaimana Wasoya di dalamnya itu ada unit stimuli lingkungan, ada unit pemahaman, wawasan, ada unit kebiasaan juga. Nah, itu nanti kita bisa lihat di situ. Ternyata kajiannya sudah lama sekali ada, gitu ya. Kita ke slide berikutnya, Kak. Nah, akhlak sendiri kalau misalnya kita lihat secara bahasa gitu, itu berarti kholako ya, berasal dari kata kholako, hulukun, artinya memang tabiat ya, tabiat atau perangai. Ada kitab terdahulu lagi ya, sekitar tahun 1100-an Masehi lah kira-kira ya, Ihya Ulumuddin ini hadir ya dengan penulisnya yang sangat terkenal sekali, Imam Ghazali ini. Jadi mengatakan bahwa akhlak itu sebenarnya adalah sifat loh ini, sifat yang muncul dan itu menimbulkan bermacam-macam perbuatan. Bisa perbuatan baik, bisa perbuatan buruk, artinya memunculkan tingkah laku tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Nah, ini seringkali ya kita rasakan ya. Terus enggak termikir panjang, enggak ya sudah spontan. Tapi ada juga yang mengartikan bahwa akhlak itu melahirkan tingkah laku dan itu sudah menjadi perangai karena memang kebiasaan. Nah, kita lihat lagi tadi perspektifnya psikologi tadi. Ada karena kebiasaan dan wawasan loh. Ini menarik ya. Ternyata kebiasaan dan wawasan itu artinya proses kognitif atau proses berpikir kita ya, wawasan itu ya. Itu membuat kita bertingkah laku tertentu gitu. Oleh sebab itulah akhlak itu merupakan sifat psikologis sebenarnya, ya. Jadi dia adalah sifat mental, bukan hasil dari sebuah kebetulan. Karena memang ada bawaan yang melekat pada jiwa kita, melekat pada mental kita. Jadi ada pondasinya. Apa itu pondasinya? Ya lingkungan, ya genetik,
ya pembinaan, ya kebiasaan-kebiasaan sehingga menjadi adat itu tadi gitu. Oleh sebab itulah yang kita kuatkan sebenarnya adalah pondasinya ini supaya memunculkan akhlak atau tingkah laku yang baik karena memang itu sifatnya psikologis. Pondasi ini yang harus bila ada masalah, pondasi ini yang harus diperbaiki. Bila ini perlu dikuatkan, pondasinya yang mana yang perlu dikuatkan, lingkungannya, pembinaannya, kebiasaannya, atau genetiknya. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat karena ini menarik sekali kalau berbicara lebih jauh ya tentang genetik itu ya. Dalam riset-riset terkini sekarang itu sudah mulai banyak juga menyampaikan yang namanya DNA memori. Jadi DNA kita ini punya memori-memori, punya ingatan gitu. Apa namanya itu? Setiap sel kita itu punya ingatan, punya memori. Sehingga itu yang perlu diperbaiki bila itu yang merupakan sumber dari pondasi yang perlu dibenahi. Oke, kita mulai ke mukadimah ya. Ini pengantar kita sudah sejarahnya kitab kuning, kemudian wasoya ini isinya tentang apa. Nah, ini lebih jelasnya lagi di setiap pembukaan kitab itu ada yang namanya pengantar. Kalau kita lihat di buku itu ada pengantar penulis. Nah, penulis ini sebenarnya mau ngajak kemana sih para pembaca ini untuk membaca bukunya gitu ya. Mungkin kawan-kawan di sini yang hadir kalau misalnya supaya mau mengikuti atau membaca wasoya sekarang juga sudah ada terjemahannya baik Baygon maupun bahasa Indonesia, jadi sangat mudah sekali untuk ditemukan. Versi digitalnya juga ada, jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk tidak bisa membaca karena ada terjemahannya juga. Saya disclaimer juga bahwa saya tidak pakar dalam bahasa Arab, sehingga saya menyampaikan ini sesuai dengan apa yang sudah didapat, kemudian saya sharekan, semoga bisa menjadi bahan pembelajaran kita bersama. Saya akan membacanya dengan makna Jawa ya, karena biasanya kitab kuning itu dimaknai dengan makna Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pada kata Bismillah ini ya, kita bisa melihat pada kata Bismillah ini diawali dengan huruf ba. Ba itu secara harfiah artinya itu adalah dengan, jadi dengan, bersama. Saya bersama Kak Nadia pergi membeli bakso. Berarti saya jalan bareng sama Kak Nadia membeli bakso. Bukan saya berangkat sendiri dari rumah dan Kak Nadia berangkat sendiri dari rumahnya. Itu enggak. Itu berarti berangkat sendiri-sendiri, ketemuan di bakso. Berarti bukan bersama. Tapi kalau bersama, saya bersama Kak Rika membeli burger. Jadi saya bareng sama Kak Rika membeli burger. Sehingga bi ini sendiri, kalau kita artinya itu adalah dengan atau bersama, maka dalam benak kita itu kita ngefeel ya, kita merasakan kebersamaannya bersama Kak Nadia, bersama Kak Rika, bersama Kak Aulia, Kak Ayu, Kak Jessica, kita merasakan bersamanya. Sehingga kalau kita berangkatnya bareng bersama, kalau ada apa-apa, ada yang nolong. Kalau ada keperluan, loh, ini kok ketinggalan Kak Nat, kunci saya ketinggalan. Ini terus gimana? Ya udah kita balik lagi aja. Ya udah kita balik lagi aja. Atau
Ya udah, Bu Intan pulang, saya ke warung baksonya saya pesankan. Jadi Bu Intan biar nggak nunggu lama. Ada pertolongan Kak Nat untuk saya tidak menunggu lama. Artinya dengan bersama pergi, seandainya ada apa-apa, ada pertolongan dari Kak Nat. Nah ini Bismillah ini, kata Bismillah yang diawali dengan huruf ba. Bersama siapa ini? Bersama Allah berarti. Bersama Allah sehingga ketika kita mengucapkan kata Bismillah, maka sebenarnya pengucap Bismillah itu, kita yang mengucapkan Bismillah itu merasakan dan menyadari, ya bukan hanya merasakan, menyadari, aware kalau dalam psikologi. Ada kekuasaannya yang menolong kita, ada kehadirannya yang menolong kita. Kita tidak akan mampu berjalan kalau di sebelahnya nggak ada Allah, kalau kita tidak bersama Allah, kalau kita tidak gitu, ya Bismillah itu tadi. Jadi Bismillah kelawan barokah Allah, ya yang memberikan rahmat gitu ya. Ar-Rahman kang welas asih, dari beberapa pengarang itu mengartikan Ar-Rahman itu welas asihnya Allah itu di dunia dan di akhirat. Ini menarik ya, bahwa ternyata Allah itu di akhirat juga welas asih, juga sangat penyayang. Sehingga kita perlu meyakini bahwa Allah itu welas asihnya nggak pernah berhenti sampai di akhirat. Ar-Rahim tur agung welas asih ing akhirat bloko. Jadi ada yang mengartikan di akhirat saja Ar-Rahim, ada juga yang memaknainya sebagai rahmat yang sedetail-detailnya nikmat. Jadi rahmatnya Gusti Allah itu sangat detail sekali, sangat detail sekali. Agak mampet sedikit tapi masih bisa ngomong, agak mampet sedikit tapi miring ke kanan masih bisa napas. Detail banget nikmatnya, gitu ya, rahmatnya itu sangat detail. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Iku lillahi keduane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh, yang memiliki semua alam. Alamnya Allah sangat besar sekali, yang memiliki semuanya ya Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmataudim, wassalam lan keselamatan ala Sayyidina Muhammad. Ingku muga-muga tetap tercurahkan ya, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sayyidil Anbiya, kang dadi pemimpin para nabi, ya, kang dadi pemimpin para nabi, yang jadi pemimpin para nabi, wal mursalin lan para utusan, dan semua para utusan, pemimpin semua para utusan, wa ala alihi lan keluargane nabi, washabihi ajmain lan sahabatin nabi, sekabehane sahabate nabi, sekabehane hal. Wa ba'du lan ing dalem sakwise kesebut kabeh, jadi setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fahadhihi durusun awal, maka pada pelajaran yang pertama ini ya, fil akhlak, ing dalam bab akhlak, adalah bab akhlak al-mardiyah kang den ridani. Ya, jadi terbahas di sini adalah akhlak, bab akhlak yang diridhoi. Wadoktuha lan nyelehake ingsun ha ing durus litolabil ulum krono golek piro-piro ilmu,
ad-diniyah kang bangsa agama faqad tuha lan teman-teman nyimpenake ingsun ing durus minal akhlaki saking akhlak apa ma barang yahtaju ilaihi kang butuh marang ma sapa talibul ilmi sapa wong kang golek ilmu fi bidayati amri ing dalem ngawiti perkarane talib hatta idza waffaqahu hingga nalika metokake hu ing talib sapa Allahu Allah marang kebagusan atau khuluqa marang kebagusan biha at-takhalluqa biha marang baguse budi pekerti. Kana mongko ono iku marjuan iku den arep-arep apa ayang fa'uha apa yen to maringi manfaat apa ayang fa'ahu apa yen to paringi manfaat hu ing talib sapa Allahu Allah bi ilmihi kelawan ilmu talib wa ayang fa'a lan yen to paring manfaat sapa Allah bihi kelawan ilmihi kasiron ing wong kang akeh min khalqihi saking makhluke Allah wallahu utawi Allah waliyur rasyad iku zat kang nguasani pituduh wal hadi lan zat kang nuduhake ila siratal mustaqim marang dalan kang jejak atau jalan yang benar. Jadi di mukadimah ini kita bisa lihat bahwa kitab yang ada di sini merupakan salah satu usaha perdana, usaha awal dalam membahas masalah akhlak yang diridhoi oleh Allah. Jadi tadi kita bisa melihat fil akhlakil mardiyah. Jadi durusun awal fil akhlakil mardiyah. Pelajaran pertama itu adalah akhlak yang diridhoi. Makanya kenapa sebenarnya kitab Wassoya ini menjadi kitab dasar untuk teman-teman yang ada di pondok pesantren itu kitab apa itu namanya basic yang diajarkan karena memang menjadi masalah yang pertama, yang usaha pertama. Di sini juga musonif atau penulisnya juga menyampaikan bahwa ini menjadi salah satu sengaja ya ditulis ya untuk mereka yang menekuni ilmu-ilmu agama. Jadi fi talabil ilmi fi bidayati amri hatta idza wafaqahu Allah takhalluqu biha kana marjulan. Karena tulisan ini mengandung berbagai masalah akhlak ya. Jadi kenapa kok akhlak ini memang sangat dibutuhkan pelajarannya. Makanya tadi ada pertanyaan apa problemnya, ternyata sangat banyak sekali problemnya mulai dari sopan santun, kemudian mengambil keputusan, berteman, dan sebagainya. Nah, kitab ini memang membantu kita untuk memahami bagaimana adab-adab atau tata krama dalam berelasi. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial, tingkah lakunya itu tidak bisa sendiri. Selalu diikuti oleh situasi, ya, selalu diikuti oleh situasi. Seperti yang di slide sebelumnya, karena ada kebiasaan, karena ada wawasan, karena ada fondasi lingkungan, genetik, dan sebagainya. Nah, ini situasi, dipengaruhi oleh situasi. Ternyata Syekh Muhammad Shakir sudah menuliskannya dengan sangat padat dan jelas ya. Oke, kita masuk ke pelajaran 1, Darsul Awal. Bab 1, maaf,
Kita lihat dulu bab 1. Oke. Ad-darsul awal utawi pelajaran kang awal atau pelajaran pertama iku nasihatul ustad, iku nasihate guru litil mizi mareng muridé ustad. Jadi nasihatnya guru kepada muridnya. Itu bab 1 ya. Jadi pelajaran pertama di kitab Wasoya ini adalah nasihat guru kepada muridnya. Ya bunaya, hei anak cilik ingsun, wahai anakku sayang. Maksudnya begitu. Jadi kitab ini menyampaikan pesan orang tua kepada anaknya. Siapa saja yang membaca kitab ini, mau dia presiden, mau dia siapapun, kitab ini menyampaikan ya bunaya, wahai anakku sayang. Jadi setiap mempelajari kitab ini, maka kita kembali menjadi anak-anak yang diingatkan oleh kitab ini, ada hal yang harus kita perbaiki. Ya bunaya, ya anak cilik ingsun, arsyadaka, muga-muga nuduhake ing sira. Semoga kamu mendapat petunjuk. Nuduhake itu, semoga kamu mendapat petunjuk. Sapa Allahu Allah, wa waffaqaka. Wa waffaqaka lan muga-muga metuake sapa Allah ing sira li sholihil a'mal marang baguse pira-pira amal. Inna kamini setuhune sira nini saking ingsun dimangzilatil waladi iku manggoni panggonane anak min abihi saking bapake walad ya suruni bunga hake ing ingsun an aroka soihal binya opo yen to ningali ingsun ing sira hale waras awake kowiyal idarok tur kuat penemuannya atau pemahamannya zaki al-qalbi tur bersih atine muhadzabal akhlak dan juga bersih budi pekertinya muhafidhon alal adab tur njaga ing ngatasi tata krama ba'idan alal fuhsi tur ngedohi ing ngatasi Allah fil qauli ing dalem pengucap. Jadi di sini penulis menyampaikan bahwa dan berdoa di awal ya bahwa semoga Allah memang memberikan apa tadi? Petunjuk. Ya, memberikan petunjuk untuk selalu beramal soleh. Kemudian sebagai seorang guru, penulis di sini juga menyampaikan bahwa saya senang sekali bila mendapatimu hati yang bersih, zakiyal qalbi, muhadzabal akhlak, menjaga akhlaknya, muhafizan alal adab, jaga tata kramanya, ba'idan alal fuhsi, menjaga dari perbuatan Allah, fil qauli, ngomong yang jelek, ya. Latifal muasyarati, tur alus oleh kekancan, jadi baik sekali berteman. Mahbuban tur den demeni, min ikhwanika saking piro-piro kancane sira, tuasi tur seneng nulungi al fuqaraa ing wong kang fakir
watusfiku lan tegese melasi sapa sira ala du'afa ing ngatasé wong kang padha apes apa du'afa ya. Takfiru tur ngapura sapa sira azzallati ing pira-pira keluputan wa ta'fu lan ngapura sapa sira anisayiat saking pira-pira keolowan wala tufarrid lan ojo sembrono fi sholatika ing dalem salate sira wala tahmil lan ojo menunda-nunda fi ibadati rabbika ing dalem ibadah marang pangerane sira. Jadi Syekh Muhammad Syakir ini sebagai seorang penulis mengingatkan bahwa guru itu sangat bahagia sekali ketika muridnya itu punya badan yang sehat, punya baik hati, berakhlak mulia, menjaga tata krama, tidak bicara yang oloh tadi ya, fil qauli, nggak berbicara yang oloh, menolong fakir, menolong orang fakir, menyayangi sesama. Dan yang terakhir di sini adalah ini tadi, wala tufarrid fi sholatika, lan ojo sembrono fi sholatika ing dalam sholat siro. Jangan sembrono dalam melakukan sholat. Ya apa contohnya sembrono dalam melakukan sholat ini? Ngebut karena sudah telat, sampai lupa nggak takbiratul ihram, sampai lupa rukun-rukunnya wudhu sampai gitu ya. Nah ini sembrono. Jangan sampai sembrono. Wala tuhmil fi ibadati rabbik, dan jangan menunda-nunda waktu fi ibadati ing dalam ibadah rabbika marang pangerane sira. Jangan menunda-nunda waktu untuk beribadah. Nah, dan beribadah ini bukan hanya sholat, belajar, kemudian mengerjakan tugas, karena tugas itu adalah amanah. Menunda-nunda, dan amanah itu, mengerjakan amanah itu adalah beribadah. Diniatkan beribadah. Nah, ini pelajaran pertama sudah kita dapatkan di paragraf pertama. Ternyata guru senangnya seperti itu. Makanya tadi waktu permasalahan atau problem apa yang sekarang paling banyak ini, tidak sopan sama dosennya, ngomong tidak sopan sama cuttingnya, ternyata memang tidak masuk dalam akhlak mulia. Karena di paragraf pertama ini Syekh Muhammad Syakir sudah memberitahu bahwa ternyata ada hal-hal yang harus dijaga. Tapi beliau kemudian sangat menyayangi kita semua ya. Jadi setiap musonef atau setiap penulis itu selalu berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah berikan petunjuk dan pertolongan. Arsyadakallahu wa wafaqa wa wafaqa. Arsyadakallahu wa wafaqaka. Jadi semoga Allah memberikan petunjuk dan pertolongan. Kalau kita tidak lemah lembut, kita baca ini, sudah didoakan sama Syekh Muhammad Syakir, semoga Allah memberi petunjuk untuk kita lemah lembut. Semoga Allah beri petunjuk untuk kita menolong fakir. Semoga Allah beri petunjuk kita untuk berbelas asih terhadap sesama. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Ya bunaya, wahai anakku sayang, ing kunta lamun ono siro takbalu iku nerimo sapa sira nasihat ing pituture wong kang nasihatan nasih ing pituture wong kang mituturi ya. Fa ana ahaku mongko utawi ingsun iku luwih hak mantak balu nasihata
mantak balu nasihatu sapa wong kang nerimo sira ing pituture man. Jadi kalau misalnya wahai anakku sayang, kalau misalnya engkau mau menerima nasihat dari wong sing mituturi, nasihat tanasih wong kang sing mituturi, fa'ana ahaku. Aku sebenarnya orang yang pantas untuk kamu terima nasihatnya. Jadi guru itu sebenarnya yang pantas untuk kamu terima nasihatnya. Gitu. Ana ustazuka utawi ingsun iku guru siro. Jadi aku itu adalah gurumu. Gitu ya katanya Syekh Muhammad Shakir ini untuk mengingatkan bahwa guru itu begitu bukan orang yang sakral gitu enggak ya. Orang yang benar-benar harus dihormati. Utawi ingsun iku guru siro wa mu'allimuka lan wong kang mulang marang siro. Jadi pendidik. Wa murabbi ruhaka lan wong kang ngopeni rohi siro, memberikan apa? Memberikan menjadi partner dalam memelihara mental kita gitu ya. La tajidu ora nemu sira ahadan ing wong suci rasa kang luwih semangat kang luwih demen sapa ahad ala manfaatika ing ngatasi manfaate sira wasolahika lan kebagusan sira mini ketimbang ingsun. Jadi aku ini gurumu, teman atau partner untuk mentalmu. Jadi nggak ada siapapun yang kamu harapkan kebaikan, ya, yang mengharapkan kebaikan darimu itu nggak ada selain aku setelah orang tuamu. Ya bunaya, he anakku sayang. Ini setuhune ingsun laka maring sira. Nasihun amin iku wong kang mituturi tur den percaya ya. Jadi wahai anakku sayang, sesungguhnya aku ini adalah pemberi nasihat yang sudah seharusnya kamu percayai. Nah, katanya guru itu begitu, harusnya begitu. Fakbal mongko nerimo sapa sira ma ing barang, maka terimalah gitu. Terimalah ma ing barang ulpihi mal fakbal malpihi mongko nerimo sira ma ing barang kang bakal nibaake ingsun ing ma alaika ing ngatasé sira minan nasoi nyatane pira-pira pitutur wa'mal lan ngelakonono sapa sira bihi kelawan ma fi huduri ing dalem ngarep-ngarep ingsun wa bainaka lan antarane sira wa baina lan antarane wa baina ikhwanika lan antarane kanca-kancane sira wa baina nafsika lan antarane awake sira dhewe. Jadi wahai anakku sayang, aku ini adalah seorang pemberi nasihat atau pitutur yang harus kamu percaya. Inilah nasihun amin. Fakbal malkihi, maka terimalah segala omongan-omonganku. Wa'mal bihi, dan amalkanlah dalam hidupmu. Nah, wa'mal bihi fi hudurihi, dan lakukanlah fi hudurihi ing dalam ngarep-ngarep ingsun wa bainaka wa baina ikhwanika. Amalkanlah dalam kehidupanmu, dalam bergaul bersama teman-temanmu, dengan orang di sekelilingmu. Ya bunaya, ya anak cilik ingsun,
wahai anakku sayang, di dalam takmal nalikane ora ngelakoni sapa sira binasihati kelawan nasihat ingsun. Kalau misalnya kamu nggak ngamalkan di dalam takmal, kalau nggak ngamalkan binasihati kelawan nasihat, semua yang tak nasihatin itu fi khalwatika ing dalam persepenan siro, kalau kamu nggak mengamalkannya dalam kamu, kalau sendiri nggak ada aku nih, pakol lama mongko apa ya, gede banget, maka aku tuh aduh kecewa banget deh gitu ya. Tuhafizu ngereksani siro alaiha ing ngatasi nasihat baina ikhwanika antarane piro-piro konco siro. Jadi kalau misalnya kamu tidak mengamalkan segala nasihatku, maka kamu tidak akan dapat mengamalkannya saat bergaul atau berteman dengan atau bersama dengan teman-temanmu gitu. Ya bunayya he anak cilik ingsun, wahai anakku sayang. Idza lam tattakhid nalikane ora ngalap sapa sira. Idza lam tattakhidni nalikane ora ngalap sira ing ingsun, ni ing ingsun. Qadwatan ing panutan fabiman mongko marang sapa to? Tak tadi bakal manut sapa sira. Kalau kamu nggak nuruti nasihatku, terus siapa yang kamu mau ikuti? Nah, ini relevan banget ya sama situasi kita saat ini. Ada TikTok, ada apa lagi ya? IG, ada siapa? Kalau nggak mendengarkan nasihat gurumu, itu ini kita sudah diingatkan. Jadi kitab 140 tahun yang lalu ini saya juga amazing itu. Makanya kemarin diskusi dengan teman-teman ini menarik ya. Kok kitab 140 tahun yang lalu ini masih relevan sampai di masa TikTok ini ya gimana ya? Karena guru sudah tidak bisa. Kita tadi di awal sempat diskusi, sempat tadi ada yang jawab guru tidak tidak sopan terhadap gurunya, tidak mau mendengarkan terhadap gurunya. Bahkan ada kasus-kasus pemalsuan tanda tangan dosennya, pemalsuan surat izin untuk kuliah dan sebagainya. Ini mau mengikuti siapa? Ini sudah ditanya sebenarnya sama Syekh Muhammad Sakir. Di dalam tattakhidni qudwatan fabiman tadi, terus mau ngikutin siapa? Wa alama lan ing atase apa? Tujhidu gawe repot sapa sira nafsaka ing awake sira fil julusi ama ing dalem lungguh ana ing ngarep-ngarep ingsun. Jadi kalau misalnya nggak nurutin nasihatnya guru, apakah itu artinya kamu maksa untuk kamu harus duduk, tak dudukkan di sini, gitu istilahnya. Syekh Muhammad Sakir. Apa tak lungguh wae gitu. Ya bunaya, he anak cilik ingsun. Innal ustad setuhune guru. La yuhibbu iku ora demen sapa ustad. Jadi sebenarnya guru itu enggak suka mintala midhi saking piro-piro murid ustad. Guru itu tidak suka pada murid-muridnya illa solihal mu'addad. Jadi kecuali murid kang soleh dan memiliki tata krama. Nah, makanya tadi ditanya, masalahnya apa tadi pas waktu kita di awal? Ternyata semua masalah sopan santun. Ya, ternyata benar ya. Di bab 1 ini sudah 140 tahun yang lalu sopan santun ini juga harus jadi masalah. Fahal yasuruka mongko opo to bungahake ing sira ka ing sira
ayakuna opo yento ono ustazuka sopo gurune sira pemurabika lan wong kang ngopeni marang sira ghairorodin iku ora rido angka saking sira walatomi lan ora wong kang arep-arep bisolahika ing dalam kebagusan sira. Jadi sebenarnya guru itu memang menyayangi anak-anak didiknya yang taat, soleh, gitu ya. Suka enggak kalau misalnya guru yang sudah mendidikmu, mendidik kita, guru-guru saya yang sudah mendidik saya, itu enggak rela dan tidak mengharap suatu kebaikan atas diri kita. Bunahe anakku sayang, ini setuhune ingsun, uhibu lakal khair, iku demen ingsun marang sira. Pasa ibni mongko nulungono sira ing ingsun ala isoli ing ngatasé nekaake al khairi ilaika kebagusane marang sira bitaati kelawan taat wal intisali lan manut lima amarokabihi lima marang barang amarokabihi kang bakal perintah ingsun ing sira bi ing sira mimaka rimil akhlak bihi kelawan mimaka rimil akhlak saking piro-piro baguse al akhlak budi pekerti. Jadi guru itu sangat mengharapkan kita selalu beramal saleh. Karena itu di sini sudah disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir, bantu saya menyampaikan kebaikan ini gitu ya. Bitaatil amsilat, 5 amarokabihi, jadi mentaati dan melaksanakan akhlak yang karimah, makarimil akhlak. Ya bunaya, he anakku sayang, al-khuluqul hasan, utawi budi pekerti kang bagus, iku zinatul insan, hiasannya manusia. Jadi akhlak yang bagus itu hiasannya manusia. Fi nafsihi ing dalam awak dewe ingsun, awak dewe ne insan, wa baina ikhwanihi lan antarane pira-pira sedulure insan, wa ahlihi lan keluargane insan, wa asiratihi lan kanca-kancane insan. Fakun mongko ono sira hasanal khuluqi iku bagus budi pekertine yahtarim ka mongko mulyaake ing sira sopo annasu menungso wa yuhibbuka lan demen sopo annasu ka ing sira. Jadi sudah disampaikan di sini, kita diingatkan bahwa akhlak yang baik, sopan santun, kemudian apa tadi di paragraf yang pertama lemah lembut, menolong fakir, belas asih, itu di paragraf yang pertama tadi, menyayangi sesama, kita memaafkan, tidak menunda-nunda, meninggalkan sholat, tidak menunda-nunda, itu adalah hiasan sehingga kita memiliki akhlakul karimah. Tentu pada akhirnya semua orang akan menyayangimu gitu. Yahtarimkan nasu wa yuhibbuka. Jadi ya memang pada akhirnya kita disayang oleh banyak orang. Kita kurang 3 paragraf lagi sampai jam 5 ya. Ya bunaya, he anak cilik ingsun, he anakku sayang. Idza lam tuzayyin, nalika ora maes-maesi sapa sira ilmaka bikaromi ing ilmu sira bikaromi kelawan mulyane akhlakika budi pekerti kana ilmuka mongko ana apa ilmune sira adara iku luweh melarati apa ilmu. Nah ini kalau enggak menghiasi ilmu itu dengan akhlak yang mulia, maka melarati opo ilmu, ilmunya malah membahayakan. Min jahlika ketimbang kebodohane, ketimbang bodohe sira. Nah ini menarik ya. Kalau misalnya ilmunya ini enggak didampingi dengan akhlak yang mulia, maka ilmu ini lebih membahayakan. Fa innal jahila. Kenapa kok lebih bahaya dari kebodohan? Fa innal jahila krana setuhune wong kang bodoh
iku ma'zurun. Iku ma'zurun. Iku den ngapura, dimaafkan. Sopo jahil, sopo wong sing bodoh, ya, orang yang bodoh. Bijahlihi sebab bodone jahil, wala uzra. Lan ora ono opo ngapura iku maujud lil alimi kedue wong sing duwe ilmu indan nas mongko apa ya, di hadapannya manusia gitu. Munggue menungso idza lam yatajamal naliko ora gawe bagus sopo alim bimahasinin kelawan piro-piro baguse watak bimahasini siam kelawan piro-piro baguse watak. Jadi kalau kita tidak menghiasi ilmu dengan akhlak, maka ilmu itu akan membahayakan kita. Ini banyak contohnya ya, kalau kita misalnya banyak melihat kasus-kasus korupsi, wah ini kan nggak ada. Banyak orang-orang berilmu itu, tapi ternyata dia korupsi, malah justru membahayakan. Lebih baik dia bodoh, karena bodoh itu dimaafkan, itu tadi disampaikan. Pak Inal Jahilal ma'zurun, dimaafkan karena kebodohannya. Tapi tidak ada maaf untuk orang yang pandai di hadapan manusia, wala uzrolil alimi indan nas. Nggak ada maaf di hadapan manusia kalau tidak menghiasi idalam yatajamal, kalau nggak menghiasi bimahanisi siam dengan akhlak atau perbuatan yang baik. Ya bunaya, ya anak cili ingsun, wahai anakku sayang, la tak tamid, ojo netenggonan, jangan nunggu ala muraqabati ing atase pengawasan. Jangan hanya menanti pengawasan. Bentuk pengawasan itu ya apa? Kalau sekarang saran, kritik itu ya, laka marang siro. Fa inna muraqabataka krono setuhune mawas diri atau pengawasan diri tadi kaing siro iku afdolu, iku luweh utama. Jadi mawas diri itu lebih utama. Wa angfa'u lan luweh manfaat mim muraqabati laka, saking atau ketimbang pengawasan saya sebagai guru. Jadi guru ini, beliau mengingatkan bahwa guru itu jangan hanya menaati saran dan kritik saya saja. Jadi mawas diri kamu gitu ya. Mawas diri. Nah, konsep-konsep mawas diri ini sebenarnya sekarang juga mulai banyak dikenal. Ya, mawas diri ini banyak sekali dikenal pada konsep-konsep indigenes ya. Sekarang apa contohnya? Suryo Mentaram gitu ya. Kalau mawas dirinya Ki Ageng Suryo Mentaram yang sekarang mulai banyak dikaji oleh kawan-kawan di psikologi indigenes, bahwa mawas diri itu berusaha kita memilah apa yang kita rasakan dengan apa yang orang lain rasakan, sehingga itu bisa menguatkan kita untuk mencermati diri kita, menghayati apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya bunaya, ya anak cili ingsun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dawuh ya, sudah menyampaikan sapa Kanjeng Nabi, innallaha setuhune Gusti Allah iku istakhlaso, iku bersihake sapa Allah hadza dine iku ing agama linafsihi marang zati Allah, wala yasluhu lan ora bagus lidinikum marang agamane sira ila sakhau apa angin
loman, dermawan, wa husnul khuluqi lan baguse budi pekerti, ala eling-eling, makanya kamu ingat, fazayyinu mongko maes-maesi sapa sira dinakum ing agama bihima kelawan saho. Jadi Rasul ini memang sudah bersabda juga bahwa kalau di sini Syekh Muhammad Syakir menyampaikannya dengan hadis atau berani ya, Imam atau berani menyampaikan sesungguhnya Allah itu sudah mensucikan agama Islam, agama kita karena dirinya, karena Allah. Jadi tidak akan suci agamamu kecuali dengan sifat dermawan dan baik budi pekertinya. Sehingga hiasilah agamamu. Ala fazayyinu, ayo hiasilah. Ingat-ingat tuh, ayo hiasilah. Dinakum, agamamu bihima dengan kedua hal itu. Apa kedua hal itu? Husnul khuluq dan dermawan, sahor, loman, dermawan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bihurmatihim amisna fi tariqatihim wa ma'afatihim minajidani. Rabbi fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Intan telah menyempatkan waktunya untuk membahas dan menyampaikan kepada kami semua mengenai sejarah kebermanfaatan dari Kitab Wassoya Al-Abalil Abna karangan Syekh Syakir yang merupakan kitab yang isinya tentang pelajaran dasar-dasar tentang akhlak yang sangat kita butuhkan sebagai generasi penerus bangsa untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Intan Rahmawati, bahwa isi kitab Wassoya itu tentang orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya tentang berakhlak yang mulia, yang baik. Selain itu, kitab Wassoya ini juga dibahas dari Ibu Intan dari sisi perspektif psikologi, dan Ibu Intan telah menjelaskan tentang mukadimah yang kita pahami. Yang saya dapat tarik benang merahnya adalah di sini akhlak itu sifat yang muncul dan itu memunculkan bermacam-macam perbuatan dan tingkah laku tanpa pertimbangan yang telah disampaikan oleh Bu Intan. Maka dari itu perlu dipahami bahwa individu harus berakhlak dan beradab terlebih dahulu baru berilmu, karena insya Allah orang-orang yang berakhlak dan beradab pasti berilmu. Namun akan tetapi orang yang berilmu terkadang belum tentu memahami akhlak dan beradab dengan baik. Ternyata tidak disangka ya teman-teman sekalian, para audiensi, kita sudah berada di ujung acara dan alhamdulillah ada beberapa wawasan yang saya harap teman-teman dapat ambil dari sesi pertama ngaji bareng Kitab Wassoya yang dilaksanakan oleh Sanggar Belajar Teras Maryam pada sore hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin selanjutnya di sini saya akan meminta teman-teman sekalian mungkin untuk yang berkenan menghidupkan kameranya biar kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk kenang-kenangan gitu ya, karena di dalam akhir pekan ini teman-teman telah bersedia untuk mengikuti kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Sanggar Belajar Tema. Mungkin buat teman-teman bisa sambil menghidupkan, kita foto sebentar, lalu nanti ada bagian link presensi. Untuk teman-teman yang hadir mungkin besar harapan kami dapat mengisi link itu yang akan dipandu oleh operator. Mungkin sebelumnya kita akan foto bersama terlebih dahulu buat teman-teman. Assalamualaikum Bu Intan, alhamdulillah bergabung. Assalamualaikum Bu Wira.
Masya Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah. Masya Allah, terima kasih ya. Ada Kak Rika juga, ini jauh ini. Terima Di kasih. Surabaya, Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Bu Wira, selaku dosen kami yang telah berkenan hadir. Ada alumni kami juga, Pak Erika, ada Dek Jessica mungkin ini bisa menghidupkan kamera. Ada Mbak Silva dan Hana Lutfiani, terima kasih telah berkenan hadir. Kita foto bareng dulu ya, yang akan dipandu oleh saya. Oke, di sini kita akan foto 2 kali ya, rekan-rekan sekalian. Untuk temannya bertugas bisa mengambil fotonya, saya akan pandu. Untuk foto yang pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk foto yang kedua atau yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman telah berakhir sudah. Untuk selanjutnya ada presensi kepada operator yang bertugas. Mungkin bisa untuk men-share screen link presensi. Sambil saya izin untuk mengirimkan linknya sebagai bentuk rekapan untuk kami. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir kajian sore. Ada Jessica, adik kita Jessica ya. Jessica, tadi menangkap nggak kira-kira kita harus berakhlak apa nih supaya kita bisa mendapatkan kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Jessica mau ada menyampaikan sesuatu? Silakan. Nggak ada. Oke deh. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Perangkap menunggu mangsa, sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang meratap pada debu yang pastikan hingga berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Terima kasih. Bagian berikutnya. Terima kasih semuanya. Kak Rika. Terima kasih. Kak Nadia. Terima kasih Jessica, Mbak Erika, dan Hana yang sudah berhadir. Nadia. Iya. Ini udah boleh keluar Boleh. dari Zoom-nya? Sudah, terima kasih ya adik. Dadah. Iya, sama-sama.
Semoga bermanfaat untuk mempelajari akhlak. Amin.